Mari kita membaca Indonesia. Indonesia 17.000 lebih, bahkan 18.000 pulau yang dihuni oleh bangsanya sekitar 6.000 sampai 7.000 pulau. Aturan pendidikannya, infrastruktur disebar di 7.000. Tidak terkontrol. Ada sekolah dasar yang gurunya satu untuk seluruhnya. Itu tercatat. Maka yang kita inginkan transformasi revolusioner adalah sistem dan pelaksanaan. Coba jangan pendidikan itu disebar di seluruh pelosok. Kita sudah mengadakan yang namanya apa itu 98 itu. Reformasi. Daerahnya pun merdeka. Apa namanya? Otonomi. Agak sedikit keliru. Bangsa ini menetapkan daerah dikatakan otonom. Jadi bebas sebebas-bebasnya. Mau apa boleh. Karena otonomi. Otonom dalam bahasa itu namanya merdeka dari ikatan. Oke, itu politik. Jangan masuk ke situ. Yang jelas kita punya 500. Tanah di Indonesia yang sia-sia diberikan pada orang sangat banyak. Ribuan jutaan hektar diberikan. Nah inilah yang kita jadikan alasan transformasi pendidikan, sistem dan pelaksanaannya jangan tersebar di mana-mana. Masukkan satu kabupaten, satu daerah, satu tempat pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 15. Kemudian dijamin oleh pemerintah. Dahulu pada tahun 1905 tatkala Indonesia mencanangkan pendidikan, anggaran pendidikan 125 juta gulden. Pendapatannya 200 gulden. Di atas 50% semuanya ditumpahkan untuk pendidikan. Sampailah mencapai dari 75.000 menjadi 1.500.000 orang terdidik vokasional. Kedokteran pun vokasional. Keluar Bislit masuk. Hukum keluar Bislit masuk. Hanya Bung Karno yang tidak mau. Bung Karno mau bebas. Tidak mau masuk. Masuklah pada politik. Maka jadi proklamator. Dan lain-lain. Ini maknanya pendidikan kita ini harus dirubah. Sistem pelaksanaannya dan manajemennya dan pembiayaannya dipusatkan di 500 titik. Satu titik berikanlah untuk pendidikan Indonesia ini 3.000 hektar. Untuk persiapan asrama, rumah guru dan lain-lain. Semua ada di dalam kampus itu. Seperti yang kita contohkan hari ini. Ini contoh saja. Maka efeknya Indonesia yang 17.000 pulau bisa kita sambungkan. Siapa yang menyambungkan? Bukan orang Cina. Tamatan sekolah yang ada di 3.000 titik itu, yang di 500 titik itu, semua vokasi. Tingkat atasnya namanya politeknik tadi. Bangsa Indonesia sudah punya nanti. Pada tahun 45 sebelumnya, karena pendidikan 15 tahun, kalau dimulai daripada era Pak Prabowo, ini yang kedua nanti, tahun 29, ditambah 15 tahun, hanya sampai pada 44. Sudah sama kehidupan dengan bangsa-bangsa maju. Karena apa? Terdidik dengan sistem pendidikan yang bagus.
Katakanlah kita berpuasa 15 tahun. Puasa tapi menyaksikan putra bangsa ini tidak ada yang tercecer. Semua terdidik. Sehingga nanti keluar menjadi Gatot Kaca. Yang siap maju dengan segala risikonya. Membangun Indonesia. Itu ada gambar pulau-pulau itu. Kita lingkari. Itu adalah kereta api cepat yang dibangun oleh anak Indonesia. Dari Sumatera ke Jawa, dari Jawa ke semua Sunda kecil, terus masuk ke Sulawesi, terus masuk ke Irian Barat, semua dibangun jembatan yang bisa jalan. Karena apa? Kereta api cepat oleh anak Indonesia. Itu yang dimaksud dengan transformasi revolusioner. Nggak boleh lambat-lambat. Daripada uang habis dari setiap hari korupsi. Mari kita ajak bangsa ini, mari kita intermittent fasting. Jangan makan banyak-banyak. Makan sekali saja, jam 17. Nggak usah sarapan, minum air putih. Ngopi, sore baru makan. Kalau nggak ada beras pasti ada. Karena ekonomi beras sudah ditata dengan baik. Ini yang dimaksudkan. Dan bisa dilakukan. Asal ada politik etis. Ada politik yang beretika. Hari ini politik yang berapa dan berapa. Ini yang kita maksud. Coba bangsa yang sebesar ini. Nyanyiannya sudah tahun 45. Naik kereta api, tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya. Bolehlah naik dengan percuma. Mari kawanku lekas naik. Keretaku tak berhenti lama. Itu sudah dicanangkan oleh Bu Sud. Sekarang membangun kereta api Jakarta-Bandung saja manggil orang dari negeri Cina. Suatu ironi. Pendidikannya ini. Maka pendidikan ditransformasi secara revolusioner. Karena hanya 15 tahun. Setelah itu keluar. Apa yang dikerjakan sudah jelas. Indonesia ini sambungkan menjadi satu. 17 Agustus tahun dari Merauke sampai ke Sabang berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Kalau sudah sambung tidak ada khawatir. Oh nanti Indonesia Timur bisa, nggak mungkin. Karena sudah disambung oleh anak bangsanya sendiri melalui pendidikan yang tertata. Kemudian jalan raya sepi, 50 juta penghuni pendidikan itu. Itu murid. Gurunya 5%, 10%, 5 juta. Kemudian tenaga pendidikan 5 juta. Katakan ada 70, katakan tambahannya 10 juta. 60 juta terkonsentrasi di kampus. Jakarta nggak ada macet. Indramayu nggak ada macet. Bandung, Komodei, mal ayak macet. Aye nak kiwari. Lamun untuk macet, sanes Bandung. Akhirat eta. Karena di akhirat nggak ada kemacetan. Nah, ini maksud daripada transformasi revolusioner pendidikan berasrama.